Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari Sukabumi, mau testimoni. Langsung tadi saya bilang ke WA ke Pak Haji, saya dikeker nih sama Pak Haji gitu. Pak Haji tadi bilang kan kalau ada yang pakai kacamata direndam pakai celana dalam, dan itu saya sudah membuktikan sebelum tadi Pak Haji bicara di sini. Itu jadi awal mulanya saya datang ke RDA itu pakai kacamata minusnya 3,75 kanan, 3,75 kiri. Tapi waktu itu belum praktekin. Setelah saya ngelihat ada ibu yang sakit kanker payudara, Pak Haji sering nge-share di grup itu, ngirimin celana dalam yang kayak ada lampunya itu loh. Ya, kedip-kedip. Nah, kedip-kedip itu kan anaknya itu si ibunya itu diolesin pakai madu, terus direndemin pakai rendeman celana dalam. Niscaya Allah, qadarullah, alhamdulillah ibunya sembuh. Nah, saya kan nggak punya kanker itu, saya nggak ada penyakit lain selain mata. Mata saya 3,75. Pertama saya datang ke Pak Haji, saya pakai kacamata, saya pengen lepas. Tapi Pak Haji waktu itu cuma bilang amalin ilmunya RDAY. Jadi saya coba rendam. Saya dulu dikasih tahunya itu adalah rendaman celana dalamnya selama 9 hari yang kita pakai. 9 hari saya pakai, kalau sholat dicopot, terus dipakai lagi, tiap aktivitas kita pakai. Kalau malam saya nggak pernah pakai celana dalam gitu. Terus setelah 9 hari saya rendam. Nah, Pak Haji tadi kan bilangnya pakai baskom, saya nggak pakai baskom, saya pakainya mampu. Karena dulu nenek saya itu kalau matanya agak kotor itu pakainya daun sirih. Tapi kalau saya kan nggak diajarin dia pakai daun sirih, pakainya celana dalam. Rendaman celana dalam aja saya pakai. Terus qadarullah, Sebenarnya sih yang benar daun sirih. Tapi karena daun sirih kan beli. Belum tentu semua orang punya duit buat beli daun sirih. Betul. Udah dia pakai yang gratisan aja deh, celana dalam yang nempel, gantinya daun sirih. Manjur, kan kuncinya keyakinan, sugesti. Betul. Nah benar ini, pakai celana dalamnya, direndam pakai mangkok. Pakai mangkok, terus jadi kayak sama praktekinnya gitu. Matanya dikedip-kedipin Bu, dikedip-kedipin. Saya pakainya itu kalau nggak salah waktu itu 9 hari itu saya cek ke apotek, ke optik saya cek waktu itu 3,75. Hasil tes yang pertama saya bawa ke optik, alhamdulillah turun jadi 1. Tepuk tangan dong. Saat ini saya udah nggak perlu pakai kacamata lagi walaupun masih agak buram, tapi saya akan coba lagi karena Pak Haji tadi baru mulai ngasih tahu lagi, akan saya coba lagi, mudah-mudahan nanti minusnya hilang. Harus. Amin. Jadi saya minusnya hilang karena sekarang masih 1. Kemarin saya masih coba lagi karena kacamatanya hilang. Saya coba lagi masih 1. Pulang dari sini saya coba lagi Pak Haji. Ya, harus. Pasti saya coba lagi. Terus yang kemarin saya tes yang mana ilmu naruh uang di nenek. Ya, ini jadi gini Bu, kalau daun sirih direndam itu namanya ilmu orang tua. Karena ini saya orang muda, ya nggak pakai lah daun sirih. Saya orang muda, jadi pakainya celana dalam. Celana dalam. Karena ilmu nggak waras. Kalau orang tua waras, tapi hasilnya sama-sama waras. Jadi celana dalam direndam, airnya dikedip-kedipin, dirambang, ya. Dirambang. Ya. Nanti nggak pakai kacamata, nanti ngeliat. Malah kalau sering dipraktekin, ibu bisa tembus tuh. Nggak apa-apa. Nanti kan ibu bisa keker. Itu orang bawa duit apa nggak keker. Ini ilmu nggak waras. Praktek lagi apa Mbak? Ilmu RDAY? Ya, kemarin saya ngelihat yang punyanya Mbak Yeni sama punyanya Pak Haji Marco. Kebetulan kalau saya tadi kan bareng sama Pak Haji, makin yakin gitu loh, ternyata beliau mempraktekkan ilmu naruh uang di nenek. Saya naruhnya itu pertama 50-50 Pak Haji. Seyakinnya kita Bu, jadi kalau misalkan kita mau praktekin ilmu RDAY itu jangan ngelihat, saya nggak punya uang segini, enggak. Saya pernah praktekin ilmu uangnya 10.000, alhamdulillah kok. Tetap yang penting kita yakinnya. Jadi jangan sampai nggak punya uang 50
50 terus nggak dipraktekin. Jangan. Tetap harus dipraktekin. Jadi pertama saya taruh uang di kanan 50, di kiri 50. Tapi mohon maaf saya minta izin suami saya dulu. Jadi waktu itu saya bilang ke Pak Haji, saya 12 tahun nikah nggak pernah nawarin. 12 tahun nikah nggak pernah nawarin. Waktu pas di bawah di pencerahan Pak Haji saya nggak pernah nawarin buat ML, nggak pernah nawarin buat Nenen. Akhirnya sekarang setelah ilmu Nenen ini, sebelum saya naruh uang saya tawarin dulu beliau. Nawarin mana? Kan saya manggilnya Abah. Ya. Mbak, mau Nenen nggak? Dia ketawa Pak Haji, ini gara-gara Pak Haji nih katanya, saya jadi kayak orang raja katanya ditawarin mulu gitu. Cuman dia nggak mau Pak Haji. Kalau nggak mau saya taruh uang, saya bilang gitu. Tapi kamu harus ridho, saya bilang, soalnya ini kan nenek kamu, saya bilang gitu. Terus ya udah ditaruh aja, soalnya masa siang-siang saya harus nenek, katanya kan ada anak-anak juga gitu. Terus akhirnya saya taruh, saya butuh uang nih, tapi saya mintanya digaji sama Allah, kan kamu nggak mau nenenin saya taruhnya uang aja. Alhamdulillah langsung saya testimoni ke Pak Haji. Hari itu saya masuk uang 350. Terus datang lagi selang beberapa menit saya lagi Pak Haji, ada keluarga saya yang sudah tidak komunikasi dengan saya selama lebih dari 5-6 tahun lah, dia nggak komunikasi. Tiba-tiba dia transfer minta rekening saya masuk lagi 500.000, jadi totalnya 850.000. Tepuk tangan dong. Nah uang itu jadi nggak saya pakai selama 1 minggu. Nah tadi saya bilang Pak Haji, total yang masuk itu hampir 1.950.000. Tepuk tangan dong. Dari 1 minggu itu, dan sampai detik ini masih nempel. Sekarang ini bapak-bapak percaya, bukan. Emang maunya lu. Masih nempel. Nah terus ada lagi Pak Haji ilmu yang kalau kita pengen bukan memiliki ya, tapi saya kan jualan di depan sekolahan di sana. Yang dijual apa? Minuman sama goreng-gorengan gitu depan sekolahan MI, MTS sama SMA Islam di Sukabumi. Nah terus saya dulunya pakai meja Bu, tapi saya tuh ngelirik banget Pak Haji kayak yang sebelah. Pak Haji saya bilang, jadi Ibu bener ya kalau misalkan kita WA Pak Haji tuh jangan berharap dibalas sama beliau, tapi berharap sama Allah. Ya, jangan berharap. Tapi mintanya sama Allah. Ya, emang kita curhat boleh. Jadi kalau sama Pak Haji dibaca, kita mikirnya Allah nanti yang ngebales. Jadi jangan sampai ya Pak Haji nggak ngebales WA saya. Itu salah Bu, nanti ujung-ujungnya kita makin gak yakin, akhirnya hajat kita makin pending. Kalau kata Pak Haji begitu, nanti ditutupin hajatnya gitu. Nah, saya cobain Pak Haji. Aduh, saya pengen nih toko sebelah jadi milik saya, maksudnya itu saya pakai karena saya sering kehujanan waktu itu. Nah kata Pak Haji kan, lu pipisin aja tuh gitu tanahnya gitu kan. Saya nggak pakai celana Bu dari rumah karena saya keseringan pakai gamis. Celananya saya pakai celana nggak sekarang? Saya pakai gamis waktu itu, saya nggak pakai celana Bu sengaja. Malam-malam Abah dan Isa lah. Di situ kan emang agak sepi, jadi saya masuk ke situ. Ada kiai waktu itu. Ngapain teh katanya malam-malam di sini? Ini Pak, saya lagi beres-beres. Padahal saya lagi pipis di situ Bu. Saya pipisnya. Ini bapak-bapak bingung gimana mempraktekin pipisnya gimana? Saya begini aja. Apa lo jongkok? Gimana? Suami saya di depan nunggu, terus saya berdiri di takut ada orang. Udah buruan. Saya pipisin. Saya ingat sama Pak Haji, mintanya sama Allah. Alhamdulillah tempat ini besok jadi milik saya. Alhamdulillah besok saya jualannya di sini nih, nggak kehujanan, nggak kepanasan, orang tuh datang nyaman. Saya mikirnya begitu, pokoknya terus kayak gitu. Saya pergi sini itu 4 sudut. Kan kata Pak itu kelilingin aja, udah kayak guguk ya Pak. Dan alhamdulillah 2 minggu kemudian yang punya tempat itu bilang ke saya, mau nggak pindah? Katanya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah 2 minggu kemarin saya pindah, baru diberesin sih. Mudah-mudahan sepulang dari sini saya sudah bisa menempati tempat itu. Amin. Ya. Tepuk tangan dong, bikin semangat. Dan alhamdulillahnya Bu, kalau yang lain sewanya 1 bulan itu kurang lebih kalau nggak salah 750.000, saya hanya 100.000 per bulan. Per bulan? Ya. Depan persis pintu gerbangnya itu, saya depan persis. Nah nanti tiap hari kalau orang nggak lihat, cewek dalam yang bekas pakai yang udah lama 9 hari nggak ganti-ganti, dikepretin ke pagernya. Milik. Itu jadi milik. Amin. Milik benar. Ya.
Pasti gitu. Kalau memang nggak sempet, cara dalam yang 9 pakai diwonyet di tangan 99 kali, nanti tangannya wonyetannya diteplokin ke temboknya, kan takut ada orang lihat karena kita keburu mau pulang. Paksain tiap hari, jadi milik, itu jadi milik Bu. Sebegitu mudahnya ilmunya RDAY. Kenapa nggak kita praktekin? Kalau ini kan teman-teman ngebayangin, apa gua angkat kredit, apa gua KPR, kelamaan bos. Udah fungsiin deh tuh. Jadi celana dalam kita tuh multifungsi, gitu. Lanjut. Nah, karena besok kemarin itu sebenarnya saya mau sama suami kesini karena dia juga kata dia banyak banget keajaiban yang saya dapatkan bersama dengan keluarga. Jadi semua ilmu RDA itu bukan kita segampang itu, maksudnya itu caranya mudah tapi keyakinannya yang harus lebih mudah. Kita yakin ke Allah, yakin aja. Kayak tadi testimoni yang ibu dari Jakarta itu, saya yakin betul maksudnya itu sama dengan beliau bahwa minta itu ke Allah, minta gajinya sama Allah, jangan minta gajinya sama manusia, minta modalnya sama Allah, jangan minta modalnya sama manusia. Karena apa? Ketika kita nggak dapat, mungkin ada orang yang datang mau minta modal sama Pak Haji tapi tiba-tiba nggak dapat, kan kitanya jadi kecewa. Tapi kalau sama Allah kan berarti besok lagi. Itu yang saya terapin Bu. Karena apa? Ketika saya tadinya cuma di meja, besok saya mau pindah ke situ, otomatis kan ada perubahan. Naik grade, naik derajat. Saya minta aminnya semalam ijab kabulnya sama anak yatim, mudah-mudahan semua fasilitasnya Allah mudahkan. Saya datang ke sini atas ridhonya suami, ridhonya Allah. Pulang dari sini insya Allah besok bisa saya tempatin dengan istilahnya tuh fasilitas yang tempat minum segala macamnya sudah diisi sama Allah. Jadi Masya Allah banget lah. Saya datang ke sini tuh udah benar-benar Pak Haji, saya senang banget. Saya bilang gitu sama Pak Haji, tolong datang. Karena minggu kemarin saya nggak bisa datang, pas mau jalan ada keluarga yang hadir, akhirnya saya Pak Haji saya nggak bisa datang minggu kemarin, akhirnya saya bisa datang minggu ini. Tapi ternyata di balik itu Allah masih ngerencanain sesuatu. Oh ternyata seminggu ini saya masih dikasih hadiah yang begitu banyak. Sampai tadi dengan nominal segitu, mungkin menurut kadarnya saya sebagai selain pedagang yang tadi Pak Haji bilang kan pedagang kecil, biarin dagangnya cuma asongan segala macam, tapi rezekinya lebih dari istilahnya dari orang yang mungkin penghasilannya lebih besar gitu. Bu, Pak Roni yang penghasilannya 18 miliar sebulan, dulu tahun 2015 waktu datang, istrinya lebih kumal dari dia. Sekarang istrinya Roni cantik luar biasa Bu, karena 18 miliar. Suntik pipi aja Bu, 1 titik 6 juta paling murah. 1 titik, ini berapa titik? 1, 2, 3, 4. Kok tahu Pak Haji? Ya kan kita tanya, lu bisa cantik, dulu kan lo kumal, kan sekali suntik paling murah 6 juta, saya ambil yang 20 juta. Tuh, ini kumal Bu, nanti. Amin. Karena ini nggak mau saingan sama Messi di bawah. Coba kita rangkum. Hajat apa aja yang Mbak udah terkabul meraktekin ilmu RDAY? Coba 1 apa, 2 apa, 3 apa? Biar yang lain semangat. Ilmu nawarin, ilmu nenen. Itu sama ya, saya nawarin dulu kan baru nenen ya. Nah hasilnya apa tuh? Hasilnya dapat uang 1,8 gitu. Oke. Yang kedua? Yang kedua ilmu pipis itu. Oh ya. Hasilnya dapat tempat. Iya. Yang ketiga itu ilmu yang pakai centong yang suami tabrakan, kakinya bengkak, harus dirawat. Akhirnya belum saya itu akhirnya cuma pakai centong sembuh Pak Haji, besok bisa jalan lagi. Udah bisa jalan bisa langsung. Malahnya ditabrak orang terus dikasuskan kita yang nabrak, tapi kita yang harus bayar. Nah saya mau WA Pak Haji tapi nggak sempet. Saya cuma lihat fotonya Pak Haji. Saya minta ridhonya Allah, tapi tetap walaupun saya ngelihat fotonya Pak Haji, saya mintanya ridhonya Allah. Pak Haji, saya minta ridhonya Allah, suami saya ditabrak, tapi suami saya harus bayar ganti rugi. Saya minta dilunaskan sebaik-baiknya Allah melunasi. Akhirnya yang melunasin bos saya. Bos saya waktu itu pernah ketemu sama Pak Haji ya di sini. Dia yang menyelesaikan semuanya karena emang kita posisinya ditabrak gitu loh, dan kaki suami saya itu waktu itu masuk jari-jari. Jadi agak bengkak, terus saya ambil centong,
Saya cuma centongin selama 9 kali 99. Alhamdulillah pas paginya yang bengkak itu nggak ada, terus dia bisa kerja lagi normal. Padahal malamnya dia nggak bisa jalan, diseret kakinya diangkat, cuma dicentongin aja sih. Coba mbaknya yang di Sukabumi aja bisa terkabul. Ilmu nenek udah, ilmu apa tadi? Hah? Suruh pipis udah. Terus tadi ilmu centang udah. Coba ada lagi gambarnya yang terkabul berapa itu? Itu ilmu celana dalam yang saya pakai kacamata. Oh Juga iya, pakai, kan? jadi celana dalam direndam airnya buat. Buat itu. Nah, tadi kan apa namanya waktu pas Pak Haji bilang, wah Pak Haji ngeker saya nih, jangan-jangan Pak Haji ngeker uang yang ada di nenek saya juga nih. Iya. Saya hobinya ngeker bro. Tapi kalau yang aneh, kalau yang aneh nggak saya keker. Ibu jangan takut, mata saya jeli kok. Terus pandang. Berarti saya dapat itu dong Pak Haji. Kan suami saya nggak mau nenek di rumah nih. Saya dapat itu nggak kayak gue ini. Apa tuh? Suruh liburan di hotel. Nggak usah. Nanti kamu kecepatan kaya. Biar cepetan kaya terus gimana? Jangan, santai aja, santai. Jadi maklumin dulu punya suami yang nggak waras. Kenapa sekarang jadi saya harus nawarin itu? Tapi ternyata Allah tuh ngasih rezekinya seminggu 1,8. Seminggu 1,8 itu kan dong? Wow. Coba apa lagi? Renungan celana dalam, nenek, kencing, centong, apa lagi? Satu lagi. Saya dulu pernah bilang sama Pak Haji, saya punya utang 5,8 miliar. Ya. Terus nama-nama orangnya itu ada 3. Maaf ya saya potong. Ya. Bu, utangnya ini nggak sesuai dengan aslinya. Muka boleh desa, tapi utangnya kota. Mana ada muka begini utang 5 miliar? Nggak ada. Kalau muka begini utangnya paling gede 30 juta. Bu. Mukanya desa, utangnya kota. Ayo Mbak cerita, gimana caranya bisa lunas? Wah, belum lunas tapi gini Iya, Pak Haji. bertahap. Iya. Jadi dulu Pak Haji nyuruhnya itu semua nama-nama orang yang 37 orang gitu suruh dimasukin ke celana dalam terus dibungkus pakai lakban. Terus saya taruh di atas langit-langit rumah. Sampai detik ini karena emang jadi qadarulnya itu saya sekarang jadi kayak dialihkan Pak Haji. Jadi ada orang yang mentamaikan dirinya membantu saya. Jadi orang-orang itu nggak nagih ke saya, malah ngenaginya ke dia karena aset saya dibawa dia. Jadi saya pakai ilmunya Pak Haji, jangan nagih ke saya, nagihnya ke dia. Karena uangnya nggak saya bawa. Nah kemarin terakhir Pak Haji, saya sebutin satu nama itu karena Pak Haji bilang kan waktu itu jangan diingat-ingat. Tapi karena dia datang ke rumah, terus ibu saya WA pas orangnya ada di rumah. Jadi saya bilang gini, Mak, masuk dulu ke kamar mandi, celupin dulu. Celupin dulu terus taruh di bibir mama. Jadi ketika orang itu ngomong, nurut manut sama mama apa yang diomongin sama mama. Dan qadarullohnya 40 juta dilunasin. Wow. Katanya pokoknya saya lunasin aja. Dia minta komunikasi ke saya, tapi ibu saya bilang kan nggak ada komunikasi ke saya. Jadi akhirnya Pak Haji itu melunaskan 40 juta yang dikasih ke saya secara cuma-cuma waktu itu. Gitu. Jadi alhamdulillah ilmu celup itu dipraktekinnya sama ibu saya. Ada lagi?